Ramadan. Nah, kali ini kita bersama dengan Bu Nyoman Fevi Suci Astasi SPD MPD. Ya, Bu. Sekarang tema ini temanya apa? Hari ini kita akan mengangkat tema membuat bingkisan lebaran. Bingkisan lebaran apa? Bingkisan lebaran itu seperti kata kerennya istilahnya hampers. Ya, kalau orang sekarang seperti hantaran atau oleh-oleh semacam buah tangan yang kita bisa berikan kepada keluarga, lalu mungkin teman, saudara, atau tetangga-tetangga kita. Apa aja sih bahannya? Untuk bahan-bahannya bisa menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Kita bisa memanfaatkan misalnya kardus sepatu yang sudah tidak terpakai, itu bisa kita gunakan sebagai wadahnya, dibuat seperti nampan. Kemudian untuk hiasan-hiasannya bisa menggunakan plastik bening atau juga kain-kain tila warna-warni gitu. Nah, lalu untuk hiasan sekarang sudah banyak dijual juga di toko-toko hiasan. Untuk membuat bingkisan-bingkisan atau hampers biasanya ada di toko-toko pernak-pernik atau toko prakarya, ya, bisa bermacam-macam pita atau bunga dari plastik, itu kan ada warna-warni cantik-cantik sekarang. Bahkan juga sekarang sudah banyak dijual hiasan-hiasan untuk hampers itu elegan, sangat elegan ya. Nanti mungkin kalau maaf dengan Mas siapa ya, tadi kita belum kenalan. Iya, perkenalkan nama saya Saja. Oh iya, Mas Saja. Ya. Mas Saja, nanti kalau misalnya jalan-jalan misalnya ke Swalayan ya, atau ke biasanya toko yang menjual makanan kering. Nah, itu biasanya juga menyediakan bingkisan atau istilah kerennya sekarang parcel ya, parcel lebaran. Nah, itu sudah dikemas sedemikian rupa, beraneka ragam isinya, mulai dari yang murah sampai berjuta-juta bahkan ya, ada isinya juga sangat variatif, bisa makanan kecil, makanan biskuit kaleng, atau juga makanan homemade gitu ya, seperti kue kering, ataupun juga sekarang banyak hampers makanan basah ya. Ya, bahkan ketupat, opor, atau misalnya ayam goreng, ayam bakar, beraneka ragam ikan, itu juga sudah dimasak, kemudian dikemas, dibuat seperti bingkisan. Ya, itu bisa digunakan sebagai oleh-oleh atau bingkisan di saat hari raya seperti ini yang akan kita sambut. Ya, Bu, sebelum kita lanjut, kita break dulu sebentar. Kita kembali lagi di acara Sepi Ramadan, masih bersama Nyoman Fevi Suci Astasi SPD MPD. Ini apa, Bu? Nah, itu yang dipegang masakan coba agak diangkat sedikit biar teman-teman yang ada di rumah dan juga di studio bisa melihat dengan jelas. Ini salah satu contoh bingkisan lebaran dari apa ya, box untuk makanan ya. Ya, jadi kalau bingkisan tidak harus selalu makanan, bisa juga kita memberikan alat-alat rumah tangga.
tangga seperti yang dipegang Mas Saca ini. Kemudian yang Bu Nyoman pegang ini juga salah satu contoh bingkisan ya. Ini ada beraneka ragam makanan dan minuman serta ada olahan-olahan untuk membuat puding ya, kan ada teh, ada makanan kecil ya. Nah, ini kalau dikemas seperti ini ya, jadi kelihatan lebih mewah kan. Padahal terkadang kita menggunakan isiannya itu tidak harus yang mahal ya, tapi kalau dikemas cantik seperti ini jadi kelihatan mahal. Iya. Ya kan ya, daripada kita bawa oleh-oleh pakai tas kresek misalnya ya kan. Nah, untuk mengurangi plastik juga ya, kita untuk go green disarankan ya kan, kita mengurangi plastik karena saya bumi ya kan. Nah, kita menggunakan kain di sini, Bu Nyoman menggunakan kain. Jadi memanfaatkan sisa-sisa kain tile. Kebetulan masih banyak kain tile yang masih lebar-lebar, itu bisa dimanfaatkan. Ukurannya nanti juga menyesuaikan. Nanti Ibu demokan bagaimana caranya membuat bingkisan supaya Mas Saca dan teman-teman yang ada di studio maupun yang di rumah nanti bisa juga membuat bingkisan, misalnya untuk mau dibawa ke mana, misalnya ke keluarga ya, nenek kakek gitu ya, ya misalnya, atau ke bule Pak Dem gitu ya, ya, atau juga ke tetangga boleh, ke teman juga boleh. Nah, nanti supaya lebih ekonomis kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar rumah. Ibu Nyoman contohkan ada yang bisa dibeli di toko-toko prakarya, bahan-bahan untuk membuat bingkisan, atau bisa juga kita manfaatkan barang yang ada di rumah untuk lebih hematnya. Karena kalau dikemas seperti ini sangat meningkatkan nilai ekonomi ya. Misalnya ini isinya cuman 50.000 ya, misalnya kita belanja 50.000, tapi karena dikemas demikian cantik bisa naik ini, kalau di toko-toko bisa jadi 75.000 seperti ini ya. Begitu kira-kira Mas Saca. Ya, sebelum kita lanjut, kita mau ngopi dulu, ada yang mau. Ya, masih kembali lagi dengan saya Saca dan Ibu Nyoman Fevi Suci Astasi SPD MPD. Manfaatnya apa sih Bu buat kayak gini? Membuat bingkisan ya. Ya. Ya, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama ya, jelas kita tujuannya dulu ya. Nah, kita tentukan dulu tujuannya. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita membuat bingkisannya untuk bingkisan lebaran. Ya, tentu saja manfaat yang pertama, membuat bingkisan itu bisa meningkatkan tali silaturahmi kita ya antar umat. Lalu yang kedua, kita bisa memberikan suatu bingkisan atau oleh-oleh itu karena dikemas dengan lebih cantik, tentunya memberikan kesan lebih menghormati kepada yang kita beri ya kan. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa membuat senang yang melihatnya karena kan dikemasnya cantik, jadi
manis gitu ya, menarik. Jadi orang melihat itu jadi senang gitu, menerima bingkisan dari kita. Ya kurang lebihnya 3 itu tadi manfaatnya secara garis besarnya. Iya. Kalau apa? Kalau makanan tuh harus kasih ke siapa ya? Oh, kalau kita misalnya membuat bingkisan makanan Iya. ya, kalau makanan mungkin kita bisa memberikan kepada misalnya kalau makanannya apa dulu ini ya nanti ya. Iya. Misalnya contohnya makanannya masakan yang sudah jadi. Tadi seperti yang sudah Bu Nyoman jelaskan, kalau masakan yang sudah jadi kan tidak tahan lama ya. Itu bisa diberikan kepada keluarga karena kan atau saudara atau tadi kakek nenek ya. Ya. Tentunya kalau hari raya kan kita berkumpul pertamanya kan bersama keluarga kan ya. Ya, itu karena bisa langsung dimakan ya, dimakan bersama. Kalau menunggu untuk besok-besok kan tidak bisa kalau makanan sudah matang. Nah, kemudian kalau tadi ada contoh bingkisan yang makanan-makanan kecil ya, ada yang bahan-bahan kue, membuat puding, membuat minuman. Nah, itu kan bisa dikemas jauh hari sebelumnya karena awet ya. Nah, itu bisa diberikan mungkin menyesuaikan lagi. Nanti kalau biskuitnya kecil-kecil misalnya untuk teman gitu ya. Nah, untuk teman atau saudara yang sama-sama seumuran, misalnya sama sepupu begitu ya. Kalau misalnya yang dikemas itu makanan seperti kue kering, mungkin ada minuman sirup ya, bahan-bahan untuk membuat kue atau minuman atau puding tadi bisa diberikan untuk nenek mungkin ya, nenek atau kaum perempuan, yang jelas kaum perempuan yang sudah dewasa ya. Kalau anak-anak kan tidak mungkin nanti mau masak-masak ya kan. Iya. Jadi mungkin kita membuat bingkisan juga harus memikirkan kepada siapa akan kita berikan. Nah, itu kurang lebihnya masakan. Nah, itu kan makanan. Kalau Yeah. bukan makanan gimana? Oh iya, tadi Bu Nyoman juga mencontohkan ada bingkisan selain makanan ya. Misalnya box untuk tempat makanan ya. Atau nanti mungkin bisa juga pecah belah, barang pecah belah seperti cangkir, piring, 1 set gitu kan bisa. Sering lihat tidak? Pernah lihat belum? Belum. Oh belum pernah ya. Besok kapan-kapan kalau jalan agak perhatian sedikit, siapa tahu di tumpuan pastel itu ada barang pecah belah yang dikemas seperti bingkisan yang dicontohkan Bu Nyoman tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih di acara Serba Serbi Ramadan. Nah, apa aja sih ini Bu? Banyak banget. Oh iya, kita banyak sekali ya di depan kita ya. Ya, ini tadi alat bahan untuk membuat bingkisan yang seperti Bu Nyoman ceritakan tadi. Ya. Alatnya apa aja? Oh alatnya hanya cukup gunting untuk sementara ya di sini ya, karena bingkisannya sederhana. Ya hanya gunting dan staples. Ya, kelihatan tidak ya? Gunting dan staples ini. Ya. Nanti kita mau buat apa? Iya, bukan makanan atau makanan? Nanti ada makanan, Iya. lalu ada yang bukan makanan, kemudian nanti juga kita akan buat yang mix. Jadi ada makanan dan bukan makanan. Iya. Kalau bahannya apa? Untuk bahan-bahannya ya seperti yang ada di
ya. Ini ada beraneka ragam tile. Ya, ini tile. Ya, boleh warna-warni, boleh putih. Kalau yang warnanya netral ya putih seperti yang dicontohkan di depan dua ini tadi ya. Nah, kemudian ada ini, kira-kira apa ya ini ya? Apa ini? Apa ya? Kayak Kabel. kabel. Kabel ini. Ini kawat ya, kawat hias untuk pernak-pernik memang. Kawatnya memang dibuat cantik karena supaya untuk hiasan ya, memang sengaja. Ini kawat, kawat bukan kabel ya. Ya. Lalu juga kita menggunakan beraneka ragam apa ini ya namanya ya? Apa? Tape ya? Tape. Apa tape? Isolasi. Ya, isolasi. Kemudian untuk hiasan-hiasan ini di sini Bu Nyoman menyiapkan hiasan-hiasan yang sudah jadi. Ada bentuk ketupat seperti ini. Ini ya, bentuk ketupat. Kemudian mungkin bentuk pita juga ada seperti ini ya, bentuk pita. Kurang kelihatan ya? Ini bentuk pita ya, lebih kelihatan ya bentuk pita. Ini pita yang sudah jadi, banyak dijual sekarang. Tapi membuat sendiri juga bisa. Iya, kalau di kelas kecantikan nanti siswa-siswinya, tidak ada siswanya ya, siswi semua ya, maaf, Nyoman ajarkan nanti. Kemudian bisa juga menggunakan Bentuk hewan ada. oh boleh kalau mau menggunakan bentuk hewan, mungkin mau memberi bingkisan untuk adik ya yang masih kecil atau sepupu yang masih kecil ya kan, yang bisa juga. Nah kalau ini bunga kering ya, banyak dijual di toko-toko bunga biasanya ya. Ya kurang lebih itu. Oh iya, sama wadahnya ya. Tadi ini yang keranjangnya ini juga bisa digunakan sebagai bahan untuk alasnya. Ini seperti yang di bingkisan itu kan sudah menggunakan bahan alas yang sudah jadi. Kemudian bisa juga menggunakan ini tadi, kita memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Ini bekas kardus sepatu. Iya, bekas kardus sepatu beserta tutupnya ya, bisa kita manfaatkan. Kemudian bisa kita lapisi dengan aneka kain. Boleh kain apa saja, tapi yang jelas kainnya harus menutupi tulisan-tulisan dan warna ini. Karena kalau menggunakan tile seperti ini kan masih transparan ya, masih kurang menutup ya. Menggunakan kain yang bisa menutup lapisan dalamnya, menutup kotaknya ini. Atau bisa juga kalau sekarang itu banyak dijual juga di toko-toko untuk bahan-bahan membuat parcel. Ini bahannya kan hampir sama ya. Ya sama. Nah ini sudah dibuat dalam bentuk tas. Oh cantik sekali. Kalau ini kalau nenek, iya nenek atau ibu kamu pasti senang banget ini dibawain seperti ini ya. Karena selain sebagai tempat untuk bingkisan, setelah itu tetap bisa digunakan ini untuk tas dibawa kemana-mana. Ini kalau ibu senang sekali ini. Nah, bahkan remaja-remaja putri yang sekarang juga mungkin juga bisa memanfaatkan ya. Kalau Bu Nyoman juga, karena Bu Nyoman juga suka yang etnik-etnik. Nah, Bu Nyoman ini tas yang untuk pergi-pergi pun kadang seperti ini Bu Nyoman bawanya. Ya, jadi memanfaatkan, dikasih oleh-oleh bingkisan. Setelah itu tasnya masih awet dipakai sampai bertahun-tahun. Nah, atau juga bisa sekarang banyak dijual box seperti ini, sudah cantik kan ya. Nah ini box sudah jadi ya. Iya, sudah lengkap dengan pitanya. Wah sekarang orang berlomba-lomba untuk membuat ini, menjual bahan-bahan wadah untuk bingkisan. Nah ini tinggal kita mengisi di dalamnya ya. Kalau seperti ini kan bisa diisi itu tadi, misalnya ayam goreng ya, masakan yang sudah jadi ya toh,
sudah dikemas cantik. Ini kertasnya juga sudah kertas minyak langsung kan, bisa untuk makanan. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh lain lagi, ini misalnya, nah keranjang seperti ini biasanya untuk buah ya. Hampir sama dengan keranjang rotan yang ada di depan sini tadi. Nah, ini kemudian bahan yang lain ya, lupa tadi ya, seperti yang ada di hampers atau hantaran yang depan ini makanan, ada kartu ucapan ya, kartu ucapan ya, bisa dicantumkan juga. Nah, ini kan banyak ini, kalau anak TIK pasti pintar buat seperti ini ya, bisa ya. Iya, menggunakan Canva dan sebagainya. Kalau Punyoman cukup browsing aja di internet biar cepet. Lalu bisa kita print, kemudian nanti bisa kita tempeli dengan kertas yang lebih tebal ya. Kalau mau lebih tebal bisa juga menggunakan sisa-sisa itu tadi, kardus-kardus bekas ya. Tapi kalau misalnya, atau juga diberi plastik mungkin supaya lebih awet, maksudnya takut kalau misalnya basah atau apa, nah itu bisa ya. Oke, itu kurang lebih bahannya untuk yang membungkus ya. Kalau bahan-bahan isiannya ya yang ada seperti ini, bisa mas saja bantu diangkat ya, biar teman di rumah. Nah misalnya itu diangkat yang tinggi, misalnya ini ada biskuit ya, biskuit yang dijual di toko-toko, atau kue buatan sendiri, kue-kue kering. Bisa juga diisi tadi bahan-bahan yang selain makanan ya. Misalnya, nah ini box makanan. Iya, itu juga. Itu tumbler. Tumbler kan juga bermanfaat. Sekarang kita harus banyak minum ya, apalagi kalau puasa kan, saat sahur dan berbuka harus minum untuk mempertahankan daya tahan tubuh ya. Kurang lebihnya itu bahan-bahannya mas saja. Oh ya, satu lagi, ini nanti kalau misalnya kita menyusun parcel, misalnya dibuat seperti ini untuk bingkisan, ada tempat-tempat yang masih kosong, bisa menggunakan kertas-kertas bekas ya. Nah itu agak apa namanya, diremas ya, diremas untuk mengganjal di sela-selanya ya. Nanti ibu jelaskan lagi saat kita demo ya. Sebelum kita lanjut, kita akan break dulu sebentar. Kiranya itu dulu ya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama Mas Aka. Mas Aka juga hebat loh, cepat belajarnya ya. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saksikan terus BBS Bincang-Bincang Siang. Kita akan tayang di hari setiap Senin dan jam 12.30 menit sampai jam 1 siang bersama kami Saka dan SBO TV. Sampai jumpa.